hadir pada acara sore hari ini. Ini kelas kita yang kedua. Eh, untuk kelas kita yang kedua ini kita mengangkat tema SHM dapat dibatalkan. Karena sedang ramai saat ini ya, kasus yang di Bekasi itu ada SHM dibatalkan. Sebetulnya bukan hanya di Bekasi ya, dan SHM dibatalkan itu sudah bukan hanya di Bekasi kasusnya, sebetulnya di berbagai tempat juga saya kira pernah terjadi begitu ya, bahwa SHM itu bisa dibatalkan. Saya kira pasti semua orang akan terkejut ya bahwa SHM itu bisa dibatalkan, karena menganggap jika sudah SHM maka sudah amanlah seluruh sertifikat tanah kita itu. Saya kira semua orang pasti akan berpikir demikian, dan hal itu wajar. Karena memang di dalam undang-undang pertanahan kita agraria itu dinyatakan bahwa sertifikat hak milik eh, tertinggi itu adalah sertifikat hak milik. Itu memang dinyatakan demikian. Tapi pada tataran praktiknya kita SHM yang disebut kuat itu dapat digoyang-goyang begitu ya. Nah, bagaimana teknik menggoyangnya? Saya kira ini kerjaannya para pengacara begitu ya, yang memang dia mengerti seluk-beluk berkaitan hal itu, sehingga bisa digoyang begitu ya. Jangankan SHM yang bisa digoyang, laut aja yang itu bisa disertifikatkan kan begitu. Asal memang tahu seluk-beluk berkaitan dengan hal itu. Nah, terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Sebetulnya yang mendaftar itu ada 500 orang ya, dalam dua kelas, kelas yang pertama dan kelas kedua itu saya tidak menyangka ternyata ekspektasinya begitu besar sampai 500 orang yang terdaftar, tetapi dari 500 orang itu hanya 220-an itu yang masuk ke dalam grup. Karena yang bisa mendapatkan link adalah yang kemudian tergabung dalam grup. Kenapa? Karena link itu hanya akan diberikan di grup, karena kalau ya, supaya untuk menghemat waktu pemberitahuannya. Silakan untuk yang bagian timur mau sholat silakan, gitu ya. Nanti materinya akan dibagikan di grup, gitu ya. Silahkan nanti materinya disebarkan seluas-luasnya. Eh, baik, kita akan mulai. Eh, Slide kita yang pertama, kita akan buka slide kita yang pertama, gitu ya. Ini skip aja. Nah, pernah dengar istilah registration of deed? Apa itu registration of deed itu? Yaitu hak milik yang telah menjadi sertifikat hak milik atau SHM. Kalau dalam undang-undang itu disebutkan merupakan hak terkuat, nah, gitu ya, dan dapat dimiliki turun-temurun, serta jangka waktunya kepemilikannya tidak dibatasi. SHM itu jadi hak terkuat begitu ya. Namun dikarenakan sistem pendaftaran tanah di Indonesia itu mengandung sistem pendaftaran negatif. Saya ulangi lagi, sistem pendaftaran negatif. Atau kalau dalam bahasa ini adalah registration of deed. Yaitu berdasarkan kebenaran data yang ada di sertifikat tanah. Tidak dijamin oleh negara. Saya ulangi lagi, kebenaran data yang ada dalam sertifikat tanah tidak dijamin oleh negara. Maka setiap kepemilikan hak yang berbentuk sertifikat, termasuk SHM, dapat digugat dan dibatalkan melalui pengadilan atau dibatalkan oleh instansi yang menerbitkan atau BPN. Jadi BPN itu dapat membatalkan sendiri menggunakan asas hukum administrasi yang disebut dengan contrarius actus. Apa itu contrarius actus? Contrarius actus itu adalah pihak yang menerbitkan, pihak itulah yang kemudian juga dapat
dapat melakukan pencabutan. Itu yang disebut dengan contrarius actus. Oke, sampai di sini saya kira paham ya bahwa sistem pendaftaran kita itu mengandung sistem pendaftaran tanah negatif atau registration of deed, yaitu kebenaran data yang ada di dalam sertifikat tanah itu tidak dijamin oleh negara. Jadi setiap kepemilikan hak yang berbentuk sertifikat termasuk SHM itu dapat digugat dan dibatalkan, gitu ya. Kita lanjut. Nah, secara lebih lanjut, yang dimaksud dengan registration of deed itu yaitu merupakan sistem publikasi pendaftaran tanah, gitu ya, yang dipergunakan untuk melindungi pemegang hak yang sebenarnya. Jadi yang punya SHM itu dianggapnya belum tentu pemegang hak yang sebenarnya. Saya ulangi lagi, pemilik SHM belum tentu pemegang hak yang sebenarnya. Sehingga dengan sistem publikasi negatif atau tadi registration of deed, yaitu dalam rangka untuk menjamin atau melindungi pemegang hak yang sebenarnya. Sehingga pemegang hak tersebut akan selalu dapat menuntut kembali haknya meskipun sudah terdaftar atas nama orang lain. Ini ya, perhatikan betul-betul ini. Sistem pendaftaran tanah di kita. Jadi sistem pendaftaran di tanah kita adalah registration of deed. Gitu ya. Apa itu registration of deed? Yaitu negara tidak menjamin kebenaran akan data dalam tanah itu, sertifikat itu. Kenapa tidak menjamin kebenaran data itu? Dalam rangka untuk melindungi pemegang hak yang sebenarnya. Karena negara beranggapan kalau secara kontrarionya, kebalikannya, berarti pemegang sertifikat hak milik itu belum dianggap atau belum tentu pemegang hak yang sebenarnya. Sehingga pemegang sertifikat tersebut ya dapat ya pemegang hak yang sebenarnya itu dapat melakukan gugatan kapanpun ya, meskipun atas tanah itu sudah atas nama sertifikat orang lain. Nah, itu perlu digarisbawahi sistem pendaftaran tanah kita. Kemudian di dalam sistem publikasi negatif, negara hanya secara pasif. Negara hanya secara pasif menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang akan mendaftarkan tanahnya. Ya, sehingga setiap saat dapat digugat oleh pihak yang merasa lebih berhak gitu ya atas tanah tersebut. Saya ulangi lagi untuk saya akan permudah mencernanya. Jadi sistem publikasi negatif itu negara itu sifatnya pasif. Apa itu yang disebut sifatnya pasif? Sifatnya pasif itu negara itu hanya menunggu. Kalau lo punya tanah, kalau mau didaftarkan, silahkan datang ke kantor pertanahan. Bawa data-datanya. Mana saja datanya. Nah, gitu ya. Kalau mau diukur, silahkan ajukan pengukuran. Setelah itu kami akan datang. Itu yang namanya pasif. Kalau negara itu aktif, maka sistem pendaftaran tanah itu tidak perlu dilakukan pengajuan. Ya, tidak dilakukan pengajuan, tetapi sifatnya negara datang langsung mendata. Mendata langsung datang, dengan datangi satu-satu ke penduduk. Itu aktif. Tapi karena tidak dilakukan seperti itu, maka sistem pendaftaran tanah kita tuh negatif. Negatif itu artinya apa? Publikasi negatif itu, yaitu negara itu sifatnya pasif, hanya menerima ya apa yang dinyatakan oleh pihak yang mendaftarkan tanahnya.
Sehingga ketika pasif, maka data itu berdasarkan orang yang datang. Sehingga ketika mendatang itu, orang yang mendaftarkan itu pasti akan kemudian dinyatakan. Setiap orang yang datang di sini maka harus menjamin kebenaran datanya. Nah, itu begitu ya. Kalau kita ngisi ngisi formulir apapun, biasanya suka ada kalimat di bawah tuh. Setiap pendaftar atau penginput menyatakan datanya diperoleh dengan cara sah dan benar. Sekali itu. Itu namanya sistem registrasi off-date. Ya. Negara itu sifatnya pasif, hanya menerima saja. Oke, sampai di sini saya kira udah paham. Kemudian, ya, berikutnya registration of deed itu pertama harus kita pahami lebih dalam lagi. Jadi sistem pendaftaran tanah itu menggunakan sistem pendaftaran akta. Jadi kalau kita mau menaikkan menjadi SHM, kita harus kemudian ada akta atau kemudian bukti surat. Apa saja itu? Kalau misalnya SHM mau balik nama, tentu bukan hanya sertifikat SHM saja yang kita dibutuhkan, tapi ada dokumen akta lain yang disebut dengan akta jual beli, atau akta jual beli, atau akta wakaf, atau hibah, dan seterusnya. Nah itu, dia berdasarkan akta. Yang kedua, dia juga berdasarkan dokumen tertulis, misalnya bukti pembayaran pajak BPHTB. Kemudian bagi penjual tentu ada PPh 2,5, bagi pembeli 5%. Rumusnya adalah 5% harga jual BPHTB, harga beli dikurangi 60 dikali 5% dibagi 100. Nah itu. Jadi sistem pendaftaran tanah kita menggunakan pendaftaran akta atau dokumen. Sehingga negara itu pasif. BPN itu pasif. Kalau mau balik nama silahkan datang, lengkapi dokumennya. Itu yang disebut dengan registration of deed. Berikutnya, ciri yang kedua registration of deed itu adalah sertifikat yang diterbitkan sebagai tanda bukti hak bersifat kuat. Ya, SHM itu bersifat kuat, yaitu data fisik dan data yuridis. Jadi antara fisik dan yuridisnya yang tercantum dalam sertifikat dianggap benar. Perhatikan betul-betul kalimat ini. Dianggap benar. Ada kalimat, ada frasa dianggap. Coba ya, dianggap benar. Sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain. Perhatikan poin kedua ini penting banget. Ya. Jadi data fisik dan data yuridis itu dianggap benar, gitu ya, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti lainnya. Pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan oleh alat bukti lainnya? Ya, alat bukti lainnya itu macam-macam. Ada AJB. Di dalam AJB tentu ada macam-macam tuh di dalam AJB. Ada yang disebut girik, ada petok D, letter C, ada SHM, dan seterusnya. Jadi, pertanyaannya, apakah bisa alat bukti surat girik mengalahkan SHM? Jawabannya bisa. Gimana caranya? Ini sudah kita bahas di pertemuan kelas pertama. Gitu ya. Nah itu. Jadi oleh karena itu, girik, petok D, ketitir, letter C, landrate, itu dapat mengalahkan SHM. Apa kata kuncinya? Sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Penjelasan bagaimana sudah kita bahas di kelas pertama. Yang ketiga, negara sebagai pendaftar tidak menjamin bahwa data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah adalah benar. Kenapa tidak menjamin? Karena sifatnya pasif. Dia hanya menerima berkas. Gitu ya. Berikutnya, yang keempat. Dalam sistem publikasi ini menggunakan
lembaga kadaluarsa. Apa yang dimaksud kadaluarsa itu? Meskipun di dalam undang-undang tertulis sertifikat SHM yang sudah diterbitkan selama 5 tahun, yang kemudian tidak ada protes sama sekali segala macam, maka dianggap final. Gitu ya, kurang lebih. Itu. Tapi pada faktanya, poin keempat ini dapat dibatalkan, ya, dapat juga digugat, meskipun sudah puluhan tahun. Dengan cara apa? Poin kedua, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti lain. Ya. Kemudian yang kelima, pihak lain yang dirugikan atas diterbitkan sertifikat dapat mengajukan keberatan kepada penyelenggara pendaftaran tanah untuk membatalkan sertifikat ataupun gugatan ke pengadilan untuk meminta agar sertifikat dinyatakan tidak sah. Nah, gitu ya. Jadi, pihak yang lain yang merasa dirugikan, berdasarkan poin kedua, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti lain. Nah, kalau dia punya alat bukti lain dan dia bisa membuktikan, maka dia dapat mengajukan ganti rugi atau gugatan atau pembatalan atas sertifikat tanah itu. Gitu ya. Kemudian, poin keenam, petugas pendaftaran tanah bersifat pasif, hanya menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran. Jadi sekali lagi, SHM itu meskipun dia alat bukti terkuat, tetapi dapat dibatalkan, ya, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti lainnya. Nah itu. Jadi oleh karena itu, jangan heran kalau misalnya ada SHM tiba-tiba dapat dibatalkan. Itu. Karena kata kuncinya adalah sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain. Nah, untuk membatalkan SHM, bisa SHM atas SHM. Biasanya misalnya, kalau SHM atas SHM itu, ada 2 SHM di tanah yang sama. Nah, itu bisa dibatalkan itu. Gitu ya. Atau yang kedua, SHM, tapi si pemilik tanah merasa bahwa orang itu ya membeli tanah tapi belum lunas tanahnya, tapi sudah dibalik nama. Nah, itu bisa dibatalkan. Atau lagi begini, saya tidak pernah merasa menjual tanah itu, tapi kok sudah ada sertifikat. Nah, orang yang mengatakan saya tidak pernah menjual tapi kok sertifikat, maka dia harus membuktikan, gitu ya, membuktikan bahwa memang eh, dia tidak pernah menjual, begitu. Kemudian slide selanjutnya, ya, unsur SHM yang kemudian dapat dibatalkan apa saja? Nah, perhatikan poin-poinnya, yaitu memperoleh dengan cara yang tidak sah dan tidak beritikat baik. Memperoleh dengan cara yang tidak sah dan tidak beritikat baik. Nah, gitu ya. Itu kalimatnya. Misalnya gimana? Misalnya ada orang yang disuruh jadi pekerja, nungguin rumah si apa? Rumah bosnya ditungguin. Dan si bosnya nggak pernah menempati rumah itu, dan dia pembantunya itu menempati rumah bosnya itu sudah sampai 30 tahun. Ada nggak yang demikian? Ada. Yaitu bagi orang yang memiliki tanah yang banyak, gitu ya, memiliki tanah yang banyak, kemudian tidak terurus sehingga diuruslah sama pembantunya. Nah, ketika bosnya meninggal, kemudian dikuasailah rumah itu, biasanya bahwa ini rumah saya, gitu ya. Saya sudah menempati 30 tahun. Nah, itu yang disebut dengan memperoleh cara yang tidak sah dan tidak beretikat baik. Yang kedua, misalnya dia ini beli tanah, ya, eh, beli tanah tapi belum lunas tanahnya, kemudian sudah balik nama. Nah, itu juga memperoleh dengan cara yang tidak sah, gitu. Atau misalnya gini, developer membeli tanah, sudah bayar uang miliaran, tapi ternyata si pemilik tanah ingkar janji. Ternyata sertifikat tanahnya tidak diberikan kepada developer.
Developer sudah keluar uang, tapi pemilik tanah tidak menyerahkan sertifikat. Ternyata sertifikatnya dijual lagi kepada pihak lain. Nah, pemilik tanah yang demikian adalah, yaitu kategorinya tidak beritikat baik. Nah, itu bisa dibatalkan. Ya. Kemudian yang kedua, terdapat kesalahan prosedur dalam penerbitan hak hingga pendaftaran. Apa itu kesalahan prosedur? Misalnya, mestinya kalau ingin balik nama, kalau dari jual beli mestinya kan ada AJB akta jual beli. Ternyata tidak ada AJB, kemudian kenapa bisa jual beli, bisa balik nama? Nah, itu ada prosedur administratif yang kemudian tidak dilewati, tetapi ternyata balik nama atau terbit sertifikat, gitu ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya misalnya giriknya dari girik menjadi SHM, ternyata giriknya palsu, gitu loh. Padahal girik yang asli adalah di sini. Nah, gitu. Itu juga bisa dilakukan pembatalan. Atau kemudian kesalahan prosedur pengukuran. Ketika diukur tanahnya 50 meter, yang tertulis jadi 100 meter. Itu pun bisa dibatalkan. Ataupun sebaliknya. Kemudian kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan. Apa itu? Misalnya ini sertifikatnya hak guna bangunan, kok tiba-tiba jadi SHM atau jadi HGU dan seterusnya. Misalnya contoh nih, eh, coupling perkebunan. Coupling perkebunan misalnya ada tanah itu ditanami kebun, misalnya kebun jengkol 10 hektar. Maka sampai kapanpun itu tetap tidak akan terbit SHM, yaitu hanya akan terbit menjadi misalnya HGU misalnya atau hak guna pakai. Ketika terbit SHM maka dia dapat dibatalkan. Nah, itu. Kemudian kesalahan subjek hak. Misalnya harusnya namanya si X jadi B. Kesalahan objek. Kesalahan objek ini pernah saya temukan ini di Tangerang. Lokasinya di Jalan A, gitu ya. Kemudian di sertifikat ternyata berbeda. Nah, itu bisa. Atau tumbang tindih hak tanah ada 2 sertifikat. Kemudian yang ke-9, data fisik yuridis salah. Data fisik itu misalnya ya dokumen-dokumennya tidak benar, kemudian batas kiri, batas kanan, gitu ya. Atau kemudian petanya juga tidak benar. Nah, ini bisa dibatalkan. Atau kemudian terdapat tindak pidana pemalsuan dalam penerbitan sertifikat, gitu ya. Atau kemudian terdapat putusan pengadilan. Atau kemudian terdapat kesalahan administratif dan lainnya. Nah, setidaknya ada 12 poin inilah yang kemudian dapat membatalkan SHM. Selanjutnya adalah, nah ini hanya sekilas saja kalau yang ini, karena fokus kita hanya pada poin kedua yang sertifikat hak milik ini. Kemudian selanjutnya, nah ini ya. Nah, pembatalan dapat dilakukan di mana? Bisa dilakukan di BPN, kemudian bisa di petun. Kalau di petun itu adalah objeknya berkaitan dengan keabsahan penerbitan sertifikat. Kemudian dapat juga di pengadilan negeri, yaitu berkaitan dengan sengketa kepemilikan atas hak, kepemilikan hak. Maksudnya apa sengketa kepemilikan hak itu? Kembali pada poin kedua tadi, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang lain, atau perolehan caranya tidak benar atau tidak sah. Nah, oleh karena itu, sebelum membeli tanah, ya, terutama di perumahan, lakukan pengecekan ini. Pertama, melalui Gistaru. Ini tata ruang. Yang poin kedua ini melalui aplikasi Bumi. Saya sebelum mulai acara ini jam 3 tadi, saya melakukan pengecekan atas tanah saya, ya, melalui website Bumi. Dengan ternyata di website Bumi ini tanah saya detail, luasnya berapa, NIB-nya berapa. Saya penasaran NIB saya itu nomor berapa. Karena di website Bumi NIB saya nomornya sekian sekian sekian, gitu ya, nomor NIB-nya. Ketika saya cek sertifikat tanah milik saya, ternyata betul. Yang tertera di sertifikat tanah saya nomornya misalnya 123, di aplikasi Bumi juga 123 dengan luasnya
100, misalnya 120, dan di situ tertera nih pecahan dari mana. Nah, gitu ya. Ini luar biasa aplikasi Bumi ini. Anda bisa cek di sini ya, lokasi tanah Anda masing-masing nanti selesai acara ini. Kemudian eh, Anda bisa juga tanyakan kepada pengadilan, melalui datang ke pengadilan di mana tempat lokasi tanah itu berada. Kalau misalnya Bekasi, berarti datang ke pengadilan Bekasi Kota. Kalau lokasinya misalnya di kabupaten, datang ke pengadilan Cikarang. Anda tanya, apakah tanah yang berada di sini, di sini, di sini, di sini, apakah ada sengketa atau tidak? Nah, gitu ya, Anda bisa datang langsung melalui surat. Atau yang keempat, cek kepada masyarakat sekitar desa, masyarakat sekitar bertanya, tanya ke desa ataupun ke kecamatan berkaitan dengan tanah yang akan dibeli itu. Nah, demikian saya kira materi singkatnya. Sisanya saya akan buka tanya jawab. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya buka. Sebentar, saya tunggu sebentar. Assalamualaikum, boleh bertanya Ustadz? Baik, silakan saya buka sesi tanya jawab. Mohon maaf tadi saya ke toilet dulu sebentar. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak, mau bertanya ini terkait ini eh, trade tanah ya, sesuai dengan tema sertifikat khususnya. Ada salah satu contoh ini, sebidang tanah misalkan, awalnya tanah ini tuh digadaikan ke seseorang, digadaikan oleh saudaranya, digadaikan malah oleh saudaranya dua orang, antara keponakan dan ke pamannya. Nah, setelah digadaikan, secara tanah ini merupakan warisan milik pamannya. Ketika tanpa diketahui si tanah ini itu ketika ada program PTSL kemarin tiba-tiba dijual oleh keponakannya tanpa sepengetahuan pamannya ke si penggadai itu, untuk karena si penggadai itu minta segera dilunasi gitu. Nah, untuk sisanya nanti dibayarlah ke si keponakan itu. Baik, inti pertanyaannya. Nah, pertanyaannya, apakah sertifikat itu bisa dibatalkan? Karena tanpa diketahui kan sama si ahli warisnya itu. Gimana Baik, itu, Pak? jadi gini, kan itu digadaikan ya, bukan dibalik nama kan? Iya, digadaikan. Setelah
awalnya digadaikan, cuman ketika ada PTSL jadinya disertifikatkan atas nama si penggadai, Bentar. atas nama Dia yang sertifikat awalnya apa? Alasannya girik. awalnya girik. Oh, awalnya girik. Kalau gitu gugat itu di itu bahwa kalau memang dia pemilik aslinya itu bisa digugat itu. Pembatalannya berarti makanya dirunut dulu tuh, disiapkan dulu bukti-buktinya. Heeh. Misalnya dia ini sebetulnya pembahasan sesi satu ini ya sebetulnya. Saya Eh, baru masuk soalnya. Kelas pertama berkaitan dengan girik sebetulnya. Iya. Jadi girik itu dapat membatalkan SHM. Gimana caranya girik dapat membatalkan SHM? Pertama, ya, pertama, kita duduk di situ ngapa? Dari mana kita awal mulanya kita duduk di tanah itu gimana? Menguasai fisik. Oh, misalnya saya dapat apa? Membeli. Mana bukti belinya? Itu disiapin dulu tuh. Heeh. Kronologinya disiapin dulu. Kalau warisan disiapkan dulu. Kalau warisan itu orang tua kita dapat dari mana? Itu disiapkan dulu tuh kronologinya. Oh, warisan gitu ya. Oke, di dalam girik itu masih tercatat nama siapa? Itu disiapin dulu tuh bukti-buktinya berdasarkan kronologi. Iya. Oke, setelah itu Mhm. adakan pecah waris, penetapan Iya. waris. Bisa melalui dari apa? Bisa melalui dari kecamatan bisa atau melalui pengadilan untuk menetapkan penetapan waris. Siapa saja sih sebetulnya ahli warisnya itu. Nah, gitu Mhm. loh. Nah, untuk ini kan, nah sekarang itu antara si penjual yang tadi itu keponakan dan pamannya itu kan sudah meninggal tuh. Nah, Bisa apakah bisa ahli warisnya, ahli warisnya bisa ya untuk ahli menggugat? warisnya bisa, Oh iya. gitu loh. Ahli warisnya bisa melakukan. Dan itu berarti bisa dibatalkan sebenarnya, tidak bisa dibatalkan kapan saja gitu ya? Bisa Tidak. kapanpun saja. Kalau urusan tanah itu kapanpun bisa, meskipun udah Oh, meninggal kayak jangankan itu. Pernah dengar kasus Dago Elos Bandung? oh iya iya. Heeh. Itu loh. Jadi yang apa? Aduh, sebentar ya. Yang mengklaim apa? Mengklaim ininya apa? eh Dia mengklaim bahwa tanah itu punya punya ininya, punya kakeknya. Padahal kakeknya adalah orang Belanda misalnya begitu. Mm-mm. Nah itu cukup Pak Ratib ya sementara. Silakan yang lain. Oke, siap. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Salam. Mohon maaf, saya juga baru ikut yang sekarang ini. Jadi ceritanya begini, ada warisan tanah banyak dari ayah Mm-mm. saya di daerah Sukabumi. Mm-mm. Nah, karena jauh dari kami, dititipkan kepada saudara-saudara sana. Iya, iya. Nah, kemudian yang kami tanyakan, apakah untuk mengurus sertifikatnya itu harus dari mana dulu? Karena orang-orang yang dulu tahu tanah itu seperti apa sudah pada wafat, tinggal sepupu-sepupu begitu Ustaz. Itu tanahnya apa? Girik Pak SAM? Kita belum punya SHM, masih Iya, girik maksud itu. saya apa? Girik atau apa? Girik mungkin ya. Kok mungkin? Kan bisa girik, bisa Ya. ketitir, bisa petok deh segala macam tuh. Oh, nggak ngerti Nah, juga sih. nah itulah. Jadi coba dicek dulu. Setelah Ya, itu dicek, misalnya nih saya ulangi lagi. Ini penjelasan pertanyaan pertama itu sama dengan pertanyaan yang kedua ini. Saya ulangi lagi ya. ya. Jadi kalau ada tanah yang girik, petok dek, ketitir segala macamnya, gitu ya. Kemudian kalau apa eh, ingin dibalik ingin dinaikkan menjadi SHM, disiapkan dulu SHM giriknya. Ini atas nama siapa? Oh, atas nama orang tua. Tanya lagi orang itu giriknya atas nama orang tua apa bukan? Oh, atas nama orang tua. Kalau atas nama orang tua aman tuh. Oh, Berarti iya, siapkan penetapan waris. betul. Penetapan waris itu bisa melalui kecamatan atau kecamatan itu menyatakan bahwa betul si ini adalah ahli warisnya si ini. Paling begitu tuh, Ya. gitu ya. Atau biasanya kalau BPN menyatakan saya butuh penetapan dari pengadilan, ya sudah berarti ajukan ke pengadilan penetapan waris, gitu loh. Begitu. Jadi, Tapi namanya PAW namanya penetapan ahli waris. ya. Setelah itu semua selesai, barulah naik ke BPN. Oh, iya. Kalau ternyata sudah pada
meninggal anak satu, anak kedua. Berarti dirunut lagi anak satu punya berapa anak, berapa cucu, berapa keponakan. Nah, gitu loh. Wah, ini memang harus dirunut, Bu. Jadi intinya begitu loh. Iya, iya. Berarti harus ke desa dulu begitu, Pak Ustadz? Baru ke kecamatan? Eh Apanya? Maksud Untuk saya begini, Bu, sebelum ngurus ngurus kemana-mana surat? itu, maksud saya sebelum kemana-mana begini dulu. Iya, Caranya gini. Jadi kan tadi tanahnya atas nama orang tua kan? iya. Oke, atas nama orang tua. Orang tua punya berapa anak? 6, yang Enam. satu Oke, laki-laki sudah wafat. oke. Enam, misalnya enam ya. Enam, anak pertama udah wafat, misalnya ya. Yang kedua. Iya. Anak kedua misalnya ada dua anak, dua cucu. Oh, iya. Gitu ya. Ternyata yang kedua, yang anak pertama sudah wafat, punya anak nggak? Anak kedua yang sudah wafat punya anak 4. Misalnya ya, anak pertama wafat tidak punya anak, tidak punya cucu. Anak kedua wafat punya cucu satu dua. Anak ketiga masih hidup punya anak cucu sekian. Nah, ini dilakukan penetapan waris dulu, Bu. Oh, iya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Coba gini ya. Iya, Coba slide, perhatikan slide ini. Ini iya. whiteboard saya ini ya. Saya nggak ada, lupa nggak ada tisu. Ada ya. Assalamualaikum. Salam. Oh, boleh Sudah. lanjutin pertanyaan yang baru belum, Tak? Belum ya? Sudah. Misalnya gini nih, Bu, tadi Bu ya. Iya, iya. Mangga, mangga. Ini orang tua nih ya. Iya, Ini orang tua punya 6 anak. Nih, taruhlah anak pertama meninggal, punya 2 keturunan. Anak kedua meninggal, punya 2 keturunan. Anak ketiga masih hidup, punya keturunan 2. Keempat masih hidup, punya keturunan. Anak kelima iya, meninggal, punya 2 keturunan. Keenam masih hidup, punya 2 keturunan. Nah, ini ditetapi dulu. Ini yang iya, penetapan warisnya. iya, Nah, itu ya. iya, iya. Ini penetapan. Kemudian kan tanah ini masih atas nama girik orang tua nih, giriknya. Iya, Coba datang ke desa, iya, girik nomor sekian-sekian, ya, minta keterangan apakah betul tercatat atas nama orang tua. iya. Minta keterangan, surat keterangan dari desa. Ada yang disebut dengan sporadik, Bu. Sporadik. Iya. Wah, ini materi kelas pertama ini. Iya, ya. Nanti saya Gitu ya. klik lagi YouTube-nya. Nanti saya bagi lah Iya, linknya di Ustaz. ini ya. Oke, Iya. terima kasih. Berikutnya. Terima kasih, Ustaz. Pak, izin Pak, Pak. Ya, silakan. Kasusnya Atau gini mungkin nih, sebentar. Yang ini kan banyak pertanyaan nih. Coba khawatir tidak ini, coba pertanyaannya di chatting coba. Oke, lanjut. iya Pak gini. Kalau saya kasusnya gini, kebetulan saya yang beli, ternyata pada saat beli itu sertifikat mungkin ini yang tangan keempat ya, tangan keempat. Kebetulan luas tanahnya itu 4.000. Nah, kemudian kita belinya ada 8 orang, jadi dipecah. Nah, pada saat beli tanah berapa? 4.000 meter? 4.000. Kemudian Oke. kita beli itu berdelapan, berarti satu orangnya 500. Oke, Nah, pada saat proses bukan kemungkinan, ini sudah ketahuan lah ya, ketahuannya itu telah dipecah. Jadi pejabatnya itu juga waktu buat itu informasi tanah awal itu, sertifikat itu sudah rusak, sepertinya udah rusak di ini, karena ketahuan itu pada saat saya kirim titik koordinat, ternyata di BPN itu sudah tercantum sudah tersertifikat tanah tersebut pada tahun 1973. Tapi di petugas kecamatan tersebut tidak menemukan SHM-nya, karena infonya pada saat dulu pernah dilakukan sertifikat Prona, si pemilik ini kemungkinan tidak bisa mengambil sertifikatnya sehingga tersimpan di kecamatan. Ketika dicari udah nggak ketemu. Akhirnya pejabat kecamatan tersebut berinisiatif membuatlah AJB untuk kami yang berdelapan ini dipisahkan. Nah, ketika mau ngurus ya memang harus menunjukkan sertifikat aslinya.
Sehingga tapi sertifikat asli ini kan nggak tahu ini di mana. Itu sudah menjadi tangan keempat. Tapi sepertinya sertifikat itu masih tangan pertama. Jadi yang pertama itu jual kepada yang orang kedua. Orang kedua jual lagi, tapi bentuknya cuma surat keterangan, tidak belum dibalik nama sertifikatnya. Sebentar. Saya agak bingung nih. Tanah 4.000 meter. Ya, pemiliknya Oke. A. Pemilik Oke, pertama pemiliknya A. A. Ini apa dasarnya dia? Alat saksinya SHM. apa? Hah? SHM. Oke, SHM. SHM-nya udah dicek. Nah, di BPN itu muncul tanah di situ sudah SHM dari tahun 73 Oke, atas nama si A. atas nama si A. Nah, Oke, udah benar berarti kemudian kan? ya, Oke. kemudian eh, dijual karena si A ini tidak mampu nebus SHM di kecamatan, akhirnya tersimpan tapi dijual ke B. Oh, SHM-nya Tanahnya. di dalam SHM-nya si A ini berapa 4.000 meter, benar? Benar 4.000. Oke, jadi ceritanya SHM dijual ke si B. Oke, terus? Tanpa SHM, tapi surat-surat aja karena SHM-nya masih di Oke. kecamatan. Kenapa di Informasi dari kecamatan? dia nggak bisa nebus infonya Kenapa gitu. nggak bisa nembus gimana maksudnya? Ya, intinya informasi dari petugas itu banyak sertifikat-sertifikat katanya ya, itu permainan pejabat lama lah Sebentar. dulu Ini informasinya. kenapa? Jadi dulu kecamatan yang ngurus-ngurus sertifikat gitu ceritanya? Iya, mungkin dulu Prona kan, Pak. Prona. Iya, oke. Kan Nah, kalau dia dulu. ngurus sertifikat, sebentar, saya potong. Kan ketika dia ngurus sertifikat, si A ini ke kecamatan, eh ini yang belum dibayar itu jasa Mungkin, kecamatannya atau apanya? mungkin jasa Oh, kecamatannya. oke. Paham. Lanjut. Tapi setelah diselidiki, yang akhirnya si A ini jual lah ke si B dengan Oke. berdasarkan surat saja. Terus udah Ah. lama di si B Suratnya ini apa? jual Surat surat itu saya apa? suratnya itu nggak paham karena pada saat terakhir kami beli itu Bukan kami AJB, cuma bukan. bukan. Oke. Terus? Nah, akhirnya yang si B ini mungkin udah karena kan dari 73 ya. Yang B ini jual lagi ke C. Oh, Nah, jual lagi ke C. Terus? ya. Nah, akhirnya kami yang ke D nih, kami ketemu sama yang C karena yang C ini mau jual ke kami. Oke. Jual ke kami. Udah lengkap sama petugas yang saat itu kami beli di tahun 2015 kalau nggak salah. Nah, itu sama petugas sama kecamatannya sama camatnya nggak menemukan SHM yang aslinya gitu kan istilahnya, mau lihat nyari yang punya si A ini nggak ada Tidak lagi menemukan SHM-nya. karena kan yang informasinya ada tersimpan di kecamatan. Oke, terus? Karena sudah rusak atau seperti apa. Nah, akhirnya dibuatlah AJB sebagai bukti di tahun 2015 tersebut. Nah, saat ini mau kami proses ke SHM kan butuh sertifikat asli berarti, tapi dari tahun 1973 Gini. sampai hari ini begitu. Apakah bisa nggak dijadikan Oke. Jadi gini aja. SHM ya, Si Pak? A masih hidup nggak? Si A masih hidup nggak, pertanyaan saya? Udah nggak ada, kayaknya sudah tahun 73 soalnya. Nah, itu yang kalau misalkan tadi harus ngelihat siapa pewarisnya kayaknya nggak bisa ketelusur lagi mungkin. Dan kemungkinan sampai hari ini pun belum ada yang mengklaim tanah tersebut gitu. Gini, waktu itu kecamatan bilang apa? Kecamatan bilangnya surat-surat aslinya itu sudah nggak bisa sempat dicari tapi tidak ditemukan dan kemungkinan banyak yang rusak dan sudah bolong, udah dimakan rayap seperti itu mungkin kayak gitu. Bisa nggak gini aja, kecamatannya minta cetak ulang ke BPN? Oh gitu ya. Itu saya pernah ada klien saya itu di Bekasi, sertifikatnya hilang, luasnya sekitar 3.000. Kemudian cetak ulang lah itu, cetak ulang nanti kan diperiksa tuh, disumpah segala macam, nah gitu. Nanti terbit lagi. Oh gitu, yang disumpah dari kecamatannya ya, Ustaz ya? Iya, kecamatannya, karena kecamatannya yang memegang itu. Siap. Berarti solusi awalnya minta cetak ulang. Jadi solusi awalnya kecamatannya kan dia yang memegang sertifikat, kan kesalahannya di si kecamatan sebetulnya. Iya, betul. Jadi kecamatannya nanti datang ke BPN untuk minta diterbitkan ulang atas nama si A, si gini. Nah, gitu loh. Siap. Sesuai dengan aslinya ya.
sesuai Betul, nama sesuai aslinya. dengan aslinya. Nanti itu. Walaupun nanti si yang pemilik aslinya sudah tidak ada ya. Ya, sudah tidak ada. Nanti kan ya sudah tidak ada ya. Nanti kan Karena berdasarkan rencana inilah, kami, berdasarkan karena Hah? pada saat kami ajukan itu harus pemisahan berarti. Karena kan 4.000 tuh utuh. Nah, sementara ke Iya. kami yang per 8 kan harus dipisah. Karena dasarnya Mm-mm. itu. Iya, Berarti iya. Kok langkah pertama langkah minta pertama cat itu aja ulang. dulu, Ya, kecamatan minta ke BPN minta cat diterbitkan ulang. ulang. Nanti kan Ya, kecamatan tuh yang disumpah gitu loh. baik, baik, Kenapa baik. bisa hilang dan segala macam nanti kecamatan lah. Karena kan pihak kecamatan yang memegang itu. Nah, yang jadi masalah ini petugas kecamatannya sudah ganti lagi. Ini yang repot mungkin Tidak ya. apa-apa, kan ini Kalau pemerintahan bukan orang per orang. gitu ya. Kalau Ya pemerintahan mudah-mudahan kan ya. ada datanya mereka kenapa hilang segala macam kan. Mereka bisa mengeluarkan surat kan lah Baik, baik. gitu. Gitu. Baik, Izin terima Ustaz. kasih. Baik, Terima sementara kasih. itu silakan yang lain. Saya Ustaz. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Salam dari Jeneponto ini Ustaz, Sulawesi Selatan. Siap, siap. Ya. Silakan. Terima kasih Ustaz. Ini saya mau menanyakan, kebetulan di keluarga kami ini, di kampung ini, kami sudah lama memiliki sertifikat, termasuk satu kampung ini Ustaz. Jadi ceritanya Ya, dulu, terus. kronologisnya begini Ustaz. Agak Dulu itu. dipersingkat ceritanya, agak dipersingkat. Ya Ustaz. Jadi sertifikat ada Ustadz, cuman ada orang yang mau nuntut ini. Kan tadi saya dengar girik, dia punya girik. Dia Ya. punya girik ini yang atas nama itu. Jadi kita memiliki tanah dulu itu pemerintah yang memberikan, karena kami dulu itu, keluarga kami itu disuruh pindah untuk ke pinggir jalan itu, di jalan poros. Jadi pemerintah yang memberikan, yang menyiapkan sertifikat tanah. Nah, masalahnya sekarang ada orang yang mengatasnamakan bahwa tanah itu tanah mereka, sehingga hari ini satu kampung itu dia tuntut, dia mau menuntut itu terkait dengan Oke. kepemilikan tanah kami begitu. Ini di Sulawesi Selatan ya? Sulawesi Selatan, Jeneponto. Oke, sebentar. Sekarang sertifikatnya apa? Sertifikat atas nama semua yang ada di tempat itu. Ya apa? SHM atau apa? SHM. Oke, jadi SHM-nya per orang dapat? Per orang, iya per orang. Dan sudah turun-temurun di situ, Ustaz. Sudah Oke, 30. turun-temurun. Sudah. Dia dapat Ya. sertifikatnya dari siapa tadi? Sertifikat dari pemerintah, Ustaz. Pemerintah saat itu. Ini transmigran ceritanya? Iya, gitu ceritanya. Transmigran. Ya. Oke. Transmigran, Kemudian Ustaz. ada yang menggugat, begitu ya? Iya, ada yang menuntut sekarang, Ustaz. Oke, gini mendapatkan caranya. itu giring. Ya. Kalau dia menuntut berdasarkan girik, ya, nih solusinya gini. Coba antum datang ke desa, ya, coba cek, betul nggak girik orang itu? Nah, gitu loh ya. Girik orang itu betul apa tidak? Itu yang pertama. Iya, Ustaz. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, ya, setelah girik itu dicek, kemudian cek lagi di aplikasi Bumi di website. Itu bisa dicek tuh. Nah, gitu ya. Nah, itu. Nah, saya kira kalau dia berdasarkan girik, langkah pertama itu cek di desanya. Betul nggak girik orang itu? Gitu. Kemudian yang ketiga, tanya ke BPN, ini asal-usul tanah ini gimana ceritanya? Apakah itu tanah negara, HGU, awal mulanya, atau hak guna pakai? Nah, gitu loh. Atau awalnya hutan? Nah, misalnya begitu. Coba dicek di ini. Kalau transmigran biasanya tanahnya itu kemungkinan tanah awalnya hutan itu. Atau perkebunan. Nah, gitu. HGU. Oh iya, Dari Ustaz. HGU. Jadi, ya. Betul, Ustaz. Sekarang dia tuntut gitu, kalau kita kan kami ke BPN juga, Ustaz. Alhamdulillah BPN dia bilang, ini tanah sudah jadi milik ini, tidak boleh lagi, sudah tidak ini. Artinya dia tuntut itu, Ustaz, termasuk BPN sekarang. Jadi di pihak kami itu sudah maju ini, Ustaz, di pengadilan. Tapi alhamdulillah, iya di pengadilan sekarang ini, Ustaz. Tapi sudah ada keputusan untuk sementara, sudah ada keluar keputusannya. Cuman hari ini
Dia mau maju lagi tuh Ustaz. Jadi saya minta anunya ini Ustaz. Iya itu Iya, supaya iya. penguatannya kami bagaimana itu Ustaz? Saya Iya, pernah juga tapi itu Ustaz itu. Iya. sama seperti yang tadi saya ucapkan tadi di materi, bahwa SHM itu dapat dibatalkan sepanjang tidak ada pembuktian yang sebaliknya. Nah, itu kalimat utamanya. Jadi oleh karena itu, coba ditanya ke desa, benar nggak itu giring? Jangan-jangan giring aspal. Iya Satu betul itu. Ustaz. Nah, itu yang kami sudah konfirmasi Ustaz ya. Yang kedua, cek itu kalau transmigran itu kan pasti dulunya adalah tanah hutan itu. Betul ya Ustaz. Ya itu dari Kalau infonya dari Nah, ya. dari situ. Oleh karena itu, minta itu penetapan dari Dinas Kehutanan bahwa dulunya memang itu hutan, gitu loh. Oh, diminta Ustaz Nah, ya, minta. Ya, ya. iya, minta surat keterangan itu bahwa itu dulunya hutan. Itu jadi harus dilengkapi itu. Kalau enggak nanti siapapun bisa menggugat lagi. Apalagi nanti kalau desanya bilang, iya betul itu giriknya asli nomor sekian tercatat di kami begini begini begini. Dulu ya. Nah, gitu. Oke, Cuma kan sementara itu. sedikit lagi Ustaz. Apakah ceritanya ini sebenarnya ini Ustaz aman mi cuman dia telusuri itu ke tingkat atas lagi apalagi namanya itu tempat-tempat surat-surat tanah itu. Dia ke sana untuk mencari tahu letak-letak tanah itu. Jadi dia dapat ini sebenarnya bukan aslinya, tidak ada aslinya dia pegang. Hmm, Cuman apa ya dia fotokopi menurut informasinya begitu Ustaz. Jadi ya, ya. penguatannya itu apakah memang bisa dibenarkan itu di pengadilan Ustaz ketika yang aspal tadi itu. Ya, Nah, kalau dia sementara aspal, intinya ya gini, kalau aspal harus ada pernyataan dari desa bahwa itu tidak tercatat. Gitu. Kita sementara, Tat. siap Ustaz. Ya, nanti Oke, boleh lanjut silakan Ustaz yang ya lain. nanti. Siap. Makasih Ini Ustaz. siapa Syukran. nih? 15672 Sam. Oke, silakan. Kalau tidak, saya mau bedah yang di pertanyaan nih. Kalau sudah SHM, AJB sudah tidak kesimpan bagaimana? Kalau sudah SHM, AJB tidak kesimpan bagaimana? Apakah AJB wajib simpan terus? Nggak, jadi gini, kalau misalnya kita beli tanah SHM, kan ada AJB. AJB itu diambil sama BPN. AJB itu akan diambil sama BPN, dan AJB itu menjadi warkah hidup namanya. Warkah hidup atau berkas negara, bukti negara, dokumen negara. Jadi nggak perlu disimpan. Pertanyaannya agak aneh kalau misalnya SHM sudah balik nama, AJB-nya ada di kita. AJB itu pasti disimpan di BPN sebagai warkah hidup. Pertanyaan kedua, dari Pak Arif Hartanto, mau tanya, saya punya tanah dan rumah sudah SHM, tapi dalam pipil pajak kok jadi satu dengan yang lainnya? Oke, kalau begitu dicek. Pertanyaannya, SHM kita itu nggak sesuai nggak luas tanahnya dengan yang kita beli? Jangan-jangan kita beli 140, tetangga kita 140, digabung jadi satu tuh sertifikatnya. Nah, itu dicek dulu tuh sertifikatnya sesuai nggak. Kalau luasnya sudah sesuai, ternyata tetap juga digabung dengan pajaknya, pajak PBB-nya, berarti segera ajukan pemecahan tuh pajak. Itu gampang kalau urusan pajak ya, pajak PBB. Berikutnya, jika sudah punya SKT, sebenarnya apakah kita wajib? Betul, SKT kita naikkan menjadi sertifikat. Jadi tidak cukup dengan SKT. Berapa sih biaya resminya buat sertifikat? Kalau biaya resmi sertifikat berapa ya? Kalau nggak salah 60.000 ya, nggak salah ya. Gitu ya. Nah, itu kalau yang tertulis. Nanti pada praktiknya kan ada jasa yang mungkin harus dibayar oleh pihak yang mengurus. Kemudian luas AJB 200, pas pengukuran oleh BPN 250. Jadi di sertifikat 250 jadi masalah nggak? Oke, AJB-nya 200. Ketika diukur 250, jadi masalah nggak?
Tergantung, akan jadi masalah kalau si penjualnya mempersoalkan. Lah saya kan jual 200, kembalikan dong kelebihannya 50. Nah, gitu ya. Bisa jadi masalah. Dan bisa jadi tidak masalah. Kemudian kalau kita mau konsul ke kantor apakah bisa? Kalau bisa bagaimana? Bisa, nanti by kontak aja. Kami awam izin bertanya, bisa kan ngurus SHM langsung ke lembaga negara tanpa melalui notaris? Bisa. Berapa lama tunggunya? Kalau di undang-undang itu 3 bulan, kurang lebih ya. Bisakah share nomor kontak untuk konsultasi? Ada di grup. Kemudian, Pak, cuma saya hukum waris secara Islam diselesaikan, tapi adik saya tetap mengikuti adat. Ibu berpihak ke adik, sementara adik saya suka menentukan batas tanah. Sementara waktu pembagian tanah waris, saya nggak langsung menyaksikan. Kalau begini caranya, silakan ajukan aja di pengadilan agama nih, supaya nanti sama hakim dibaginya sesuai dengan waris Islam, gitu ya. Kemudian saya punya rumah dengan tanah luas 196 meter, setelah diukur ternyata 248 meter. Jadi kelebihan tanah saya bayar ke developer, sekarang developer sudah nggak ada dan perumahan dilelang. Pilot, apakah bisa diubah luasannya ke BPN, Kabupaten Bandung? Bisa. Silahkan aja ajukan perubahan, pengukuran ulang dan ajukan perubahan. Sertifikat, kemudian PT Abusa 4,8 hektar, begitu balik nama jadi 4,5 hektar, itu bagaimana? Ini kan tergantung pengukuran nanti, pengukuran di lokasi realnya, ya, begitu. Kalau misalnya kurang, silakan ajukan kepada pihak penjual, kenapa bisa kurang. Kemudian Pak, cara membuat sertifikat tanah X tanah perkebunan yang sudah habis masa HGU-nya. Nih, ada HGU sudah habis, misalnya HGU bekas PTPN, ya, itu kita tidak bisa langsung mengajukan menjadi hak milik, itu tidak bisa. Gimana caranya? PTPN-nya harus melepaskan dulu HGU-nya. Harus ada pelepasan dulu dari pemilik pemegang hak, yaitu PTPN. Setelah dilepaskan, barulah kemudian kita bisa ajukan menjadi SHM. Gitu ya kalau HGU. Kemudian saya punya satu SHM, tapi mengapa pipil pajaknya ada 2, ini yang tadi nih. Luas SHM keseluruhan, tapi di bagian belakang kebun. Jadi bagian depan ada bangunan. Saya mendapat 2026 informasi bahwa 2026 SHM selain seperti ada girik ditelah. Ini materi saya yang pertama nih. Pertanyaan dari Bu Aprilinda, nanti bisa dicek di PPT yang sudah saya share di grup. Silakan, ada lagi pertanyaan? Ada waktu sekitar 5 menit lagi. Assalamualaikum, Ustaz. Silakan. Ya, Ustaz. Ustaz. Ana Irwan dari Cianjur, Ustaz. Salam kenal, Ustaz. Ya, Ustaz. Ana izin bertanya, Ustaz. Terkait ini kan lagi musim LSD, Ustaz. Hah? LSD, Ustaz. Tanah-tanah yang berstatus LSD. Apa itu? Lahan sawah dilindungi, Ustaz. Oh, lahan sawah dilindungi, lahan sawah dilindungi. Nah, terkait SHM tadi, Ustaz. Jika sertifikat kita sudah SHM, tapi ternyata ketika kita mau balik nama itu terploting LSD, Ustaz. Itu kira-kira prosesnya bagaimana, Ustaz? Yang standar proses resminya, Ustaz. Oke, gini. Ini kan sudah SHM nih. Ya. Dulu belinya ke siapa nih? Belinya sudah perorangan, Ustaz. Oke, kalau gitu gini aja. Ajukan ini agar digeser tuh. Jadi tidak, berarti rumahnya ini ya kemungkinan dekat sawah ya? Dulunya mungkin sawah, Ustaz, dulunya ya. Oke, sekarang pertanyaan saya, sudah banyak penduduk belum? Sudah. Kalau gitu gini, ajukan ke pemerintah untuk dikeluarkan dari LSD. Ada biaya per meternya berapa itu? Nah, biaya resmi per meternya itu kira-kira berapa, Ustaz, melepaskan status itu, Ustaz? Biaya per meter untuk dikeluarkan? Iya. Wah, saya kurang tahu kalau biaya per meter ya.
biasanya kan tergantung dari Pemdanya masing-masing itu penentuannya, karena kalau berkaitan dengan biaya ini biasanya diserahkan kepada dispendanya masing-masing itu. Contoh kayak BPHTB itu meskipun 5%, terkadang di beberapa daerah berubah itu nggak 5%. Karena bisa lebih. Oh, jadi tergantung kalau ini kan kita prosesnya ke BPN pusat, Sat. Iya, kalau ke BPN ini pernah saya alami nih. Saya punya klien di Kendari ini di Sulawesi Selatan. Bayangkan itu udah SHM tuh. SHM ya. Tapi tiba-tiba masuk ke hutan yang dilindungi. Ya. Mudah-mudahan dari Kendari ada di sini. Kalau dari Kendari ada mungkin dia connect langsung. Kemudian apa saran dari BPN? Coba datangi Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan Provinsi menyatakan coba harus ke pusat ini karena pusat yang memfloating Dinas Kehutanannya. Akhirnya saya ke Dinas Kehutanan itu. Ke pusat untuk mengajukan dikeluarkan dari hutan yang dilindungi. Gitu. Itu bisa dilakukan. Oke ya, cukup ya yang dari Cianjur. Sat. Kasusnya hampir sama dengan yang Kendari tadi. Ada lagi? Satu lagi? Karena batasnya hanya sampai jam 5 nih sebetulnya. Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir. Ini peserta di angka 93, meskipun sebetulnya yang daftar sampai 500 orang. Karena banyaknya permintaan ingin link YouTube-nya, nanti mungkin setelah ini akan saya upload di YouTube. YouTube-nya di Property Expert Lawyers. Nanti silahkan di itu. Bagi yang kemudian lupa tadi tergabung dalam Zoom, nanti bisa mengikuti di situ. Silahkan nanti kalau ingin di kelas ketiga pekan depan, kira-kira tema apa yang perlu dibahas, silahkan ajukan ke dalam grup WAG. Nanti kita akan bedah di pekan ke depan, kelas ketiga. Mudah-mudahan ini kelas tetap konsisten, 1 pekan sekali. Meskipun bulan puasa nanti kita akan tetap laksanakan. Baik,